sore hari ini kembali kita bisa duduk bersama di majelis di masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Mari kita mulai kajian pada sore hari ini nanti wawasan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, tafsir kita, yaitu surat Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat ya. Insyaallah. Semoga bersama-sama dan majelis ini lebih barokah, lebih datangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti biasa kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama dan juga surat Al-Adiyat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu 'ala dhalika lashahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Allah berrahmat dari Quran. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan bacaan Al-Quran yang kita tilawahkan bersama-sama. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Adiyat kita kemarin sudah bahas sampai ayat yang ke-6. Mari kita sedikit ulangi, yaitu dari awal surat Al-Adiyat ini untuk kita review kembali bahwasanya surat Al-Adiyat ini Allah membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, Allah bercerita tentang satu hewan yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan. Hewan apa? Kuda. Kuda ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian Allah nanti akan menceritakan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 6, 7, 8. Itu Allah menceritakan tentang sifat-sifat manusia. Ada di sana 2 sifat dasar manusia. Apa itu sifat? Kita akan pelajari di sana. Yaitu ini potensi manusia, yaitu mempunyai sifat-sifat buruk. Karena memang manusia, kita semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai akal untuk berpikir, sekaligus mempunyai yang dinamakan nafsu.
Ya, sehingga manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan juga mempunyai potensi untuk berbuat buruk. Beda dengan malaikat misalnya. Kalau malaikat itu diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada nafsu, sehingga Allah perintahkan apa mau gitu betul. Malaikat ini engkang sejak diciptakannya mereka, tugasipun zikir terus, tasbih terus. Ya tasbih terus sampai detik ini. Sampai Allah perintahkan berarti ada malaikat yang tugasnya itu sujud pada Allah, dia sujud terus betul-betul. Itu makhluk bernama malaikat. Itu potensinya selalu baik namanya malaikat. Ada sebaliknya, yaitu yang selalu potensinya letok, aja-ajaannya elek, tujuannya juga jelek. Makhluk bernama apa? Setan. Pimpinan pun big boss pun namanya iblis. Ini memang sejak keluarkan iblis ini pimpinannya ini, sejak dikeluarkan dari surga sudah bersumpah dan memang ditangguhkan Allah sampai hari kiamat tuh. Yang namanya iblis itu tugasnya selalu ajak manusia, selalu ingin menarik manusia kepada keburukan. Janji ini pun iblis itu dari Quran berkali-kali Allah ceritakan. Apa janjinya iblis? Janjinya iblis itulah walau mudillannahum, ya Allah, aku ini sudah dipecat dari penduduk surga, gitu kan? Ya Allah berikan penangguhan sampai hari kiamat. Sungguh aku akan selalu ngajak manusia berbuat buruk, selalu berusaha untuk mensesatkan manusia, karena boleh konco iblis itu. Konco kemudian neraka. Karena sudah penjelasan Allah wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Bagimu wahai iblis dilaknat sampai hari kebangkitan kelak dan kelak kamu menjadi bodoh neraka. Wes dikasih kesempatan Allah sampai hari kiamat nanti. Iblis kan berdebat contoh nggih. Mboten kurang kesepian loh iblis. Wah aku dhewe neraka moh gitu. Makanya ajak makhluk-makhluk yang lain itu memang seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita manusia Bapak Ibu dimulakan Allah antara ini dengan itu, mempunyai potensi baik, mempunyai potensi buruk. Nah ini nanti dilanjut kalau ceritakan salah satu atau dua dari sifat-sifat dasar manusia yang bisa membawa kita pada potensi yang buruk tersebut. Yang ketiga, Allah nanti di ayat yang ke-9, 10, 11 Allah akan menceritakan atau memberikan solusi untuk mengatasi sifat-sifat buruk tersebut. Oke, dari ayat 1 yang sampai 5 Allah ceritakan tentang hewan kuda. Oke, wal 'adiyati dhabha, yaitu demi kuda perang. Kuda perang yang berlari, adiyat itu kuda yang berlari kencang. Berlarinya memang kuda itu buatan kami. Kuda itu lari kalau kecepatan cukup sedang gitu ya. Kuda itu rata-rata 60, 70, 80 km per jam. Nah, terus dengan nitih kendaraan motor kendaraan pergi angin gitu. Nah, 60, 70 km berbuatan mulai jatuh sangat gitu. Pas arah ya arah dulu. Nah, wal 'adiyati dhabha, yaitu demi kuda yang berlari kencang dan sampai kuda itu terengah-engah itu sampai karena sifat hewan ya. Kalaupun kita pun lari sudah terengah-engah, begitupun kuda pada saat berlari kencang juga terengah-engah. Falmuriyati qadha, karena berlari itu kakinya mencetuskan api, terlebih kalau kakinya itu kan keras ya kuda itu, di bawahnya pada saat menginjak batu itu juga bisa mengeluarkan api. Falmughirati subha, yaitu yang melakukan penyerangan pada pagi hari. Ini termasuk apa yang dilakukan Rasulullah pada saat bagian dari perang-perang beliau pada saat beliau masih hidup itu. Nah ya deh, buat terbakaran kalau di sini. Sampai mana tadi? Falmughirati subha, yaitu melakukan penyerangan pada waktu pagi. Kemudian fa'asar nabihi naqa'a, karena berlari itu kadang pas menginjak batu mencetuskan api, tapi pada saat menginjak atau di daerah yang berpasir tentu itu adalah fa'asarna, yaitu menerbangkan debu-debu di belakangnya.
Fawasatna bihi jam'an, yang dengan kuda itu melalui perang dengan kuda itu bisa menembus pasukan dengan kuda karena menaik kuda yang begitu kuat itu. 1-5 diceritakan tentang kondisi kuda perang, tentang kondisi kuda-kuda yang sangat sering dipakai pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kuda ini punya banyak keistimewaan ya. Pada sebab kita sedikit bahas keistimewaan sama kuda, bahwa olahraga berkuda itu merupakan olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW. Kemudian dengan kuda itu hewan satu-satunya hewan Pak yang tidak takut dengan pedang, dengan kilatan pedang, dengan suara pertemuan pedang tek itu tidak takut. Kalau hewan-hewan masih takut, gitu. Sapi, kambing itu lihat begitu. Nah, makanya pada saat itu lahan disunahkan untuk tidak menunjukkan pisau yang tajam itu di depan para kambing itu. Di depan para kambing itu, Mormento dan sapi itu tidak ditunjukkan karena mereka dengan melihat itu merasa takut. Tapi kuda itu tidak. Makhluk Allah yang diberikan keberanian di tengah kecaman perang itu tidak takut mereka. Kuda nanti balik lagi, baru lari dengan suara perang balik, makanya berani kuda itu bisa menembus ke tengah pasukan. Nah, kuda itu juga subhanallah ya, hewan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita kemarin sampai ini bahwasanya kemudian ayat yang ke-6 pembahasan yang kedua tentang sifat manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Yang pertama sifat dasar manusia Allah sebutkan, sesungguhnya manusia li rabbihi, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lakanut yaitu mempunyai sifat itu secara umum sifat dasar manusia itu ingkar terhadap nikmatnya Allah, kurang bisa berterima kasih terhadap nikmat-nikmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Mas. Nah, kita manusia, kenapa Allah sampai sebutkan seperti ini? Karena ini sifat banyak manusia, kebanyakan manusia. Allah dalam Quran itu disebutkan wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Yang syukur seperti manusia itu kadang menghibur. Innal insana khuliqa halu'a. Banyak keluhnya. Padahal nikmat Allah itu begitu luar biasa. Nikmat Allah itu sampai kita hitung tidak ada habis. Banyak sekali luar biasa. Tapi kadang kita ditimpa satu musibah, satu ujian kecil dalam kehidupan kita, manusia sudah mengeluh. Gitu? Diuji kemarin dengan orang mutu kayak masuk angin kayak masya Allah gitu ya. Itu sudah sahabat yang luar biasa subhanallah. Gitulah, ya. Nah makanya ini sifat dasar manusia yang jangan sampai kita menjadi manusia yang disebutkan Allah ini. Karena ini sifat potensi dasar manusia itu apa ya? Lebih sering mengingat susah, lebih sering mengingat hal-hal yang tidak kita senangi. Padahal ujian, ya tadi kita perlu paham bersama bahwa itu diberlakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, ada hal-hal yang kita sukai, ada hal-hal yang tidak kita sukai. Allah menunjukkan di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa possible? Dalam kehidupan kita mungkin ada kejadian-kejadian hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai, Pak. Tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya kadang hal-hal yang tidak kita sukai barangkali itu baik bagi kita. Ya? Hal-hal yang tidak kita sukai, Pak, abot dan sebagainya ya, itu barangkali di sana ada hikmah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali ada hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi di dalam terdapat kebaikan bagi kita. Ujian yang kita terima, ujian dalam kehidupan seorang beriman, orang yang beriman. Ujian apa itu? Jenengan masuk angin, demam. Itu subhanallah. Bagi orang yang beriman, satu, itu bisa menjadi kafarah baginya.
sebagai bentuk menghapus dosa. Demam kita, masalahnya kita diuji apa? Ya buat demam, masuk angin, ya gerak apa, masya Allah. Hatta syaukah sampai Nabi itu, misalkan sampai satu duri itu Pak, kecil, yang itu tertusuk dalam kaki kita, misalnya kita jalan tidak sengaja menginjak duri, terus waduh gitu ya, itu keluar darah sedikit, sampai hal yang kecil itu, sampai Nabi itu mengibaratkan kata syaukah yusyakuha bagi orang yang beriman, sampai duri yang menancap dari kakinya, duri yang kecil itu bisa menjadi kafarah. Satu kafarah itu apa? Dosa-dosa kita bisa terhapuskan karena itu. Syaratnya apa? Ikhlas kalian sah. Yang kedua, wa yurfa'u biha darajat, dan yang kedua itu bisa menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas ujian kehidupan yang kita dapati, bagi sesungguhnya bagi orang yang beriman, paling tidak dua itu. Kafarah bagi dosa kita, yang kedua mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan juga hadis tadi, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, kalau Allah mencintai kaum itu, salah satu alamatnya apa? Ibtalahum, yaitu dengan diuji kaum itu. Diuji. Jadi Allah bentuk, salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Jenengan diuji, lebih gerak atau sakit, ada yang diuji mungkin ekonominya baru tidak lancar, diuji dengan keluarga yang mungkin ada sedikit masalah di sana, masya Allah. Kita hadapi itu dengan ikhlas, kita hadapi itu mencari solusi dengan sabar, masya Allah. Allah akan angkat derajat kita sesungguhnya. Nah, terus masalah dalam kehidupan orang yang beriman itu sesungguhnya bukan masalah yang kemudian menjadi ya naudzubillah min atau enggak. Tetapi masalah kehidupan bagi orang yang beriman itu sesungguhnya untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu ujiannya berat. Oh, para nabi itu ujiannya begitu berat. Macam-macam ujiannya Pak. Yang diuji sakit ada. Mari saya ceritakan. Nabi Sinten Ayub alaihi salam yang diuji dengan sakit belum pernah didapatkan orang-orang sebelumnya dan juga orang-orang setelahnya. Berat ujian para nabi ini. Nabi Muhammad itu loh, masya Allah, ujian itu apa? Banyak sekali ujian. Seorang nabi tapi diuji Allah dengan berbagai ujian. Luar biasa. Menghadapi kaumnya yang masya Allah, wah itu kalau tidak dikuatkan Allah Subhanahu wa taala bisa stres gitu. Luar biasa, permusuhan dari kaumnya, permusuhan diancam untuk dibunuh, masya Allah, berkali-kali Rasulullah itu diancam untuk dibunuh, diancam. Rasulullah sholat di depan Ka'bah, masya Allah, baru sujud, ada yang dari belakang itu meletakkan kotoran unta di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sholat, padahal Nabi nggak mau merangi mereka. Nabi ke Mekah itu kita ketahui pada masa Mekah dan masa Madinah, yaitu sebelumnya hijrah Rasulullah SAW. Pada saat 13 tahun di Mekah, Allah belum mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi kaumnya, untuk berjihad melawan mereka. Diperintahkan untuk rokok, sabar terhadap ujian. Sujud ditaruh di atasnya kotoran unta. Yaitu ada riwayat menjelaskan itu kotoran, ada orang menjelaskan itu jeruan. Jeruan itu menawi pasir delapan itu kan sampai di bawah mana cuci dulu itu. Bayangkan jeruan kotor itu pun nabu, masya Allah. Kemudian ditempelkan di atasnya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri ini pun kanjeng Nabi Fatimah melihat lewat berada kali itu, masya Allah, nangis. Ini Nabi, utusan Allah, Rasul, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dihina sampai seperti itu, enggak tega bagaimana. Tapi apakah Nabi marah dengan itu? Enggak marah. Nabi tetap sabar karena perintah Allah selama masa di Mekah, selama 13 tahun di Mekah, ujian apa itu ada. Nah ini Nabi, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Makanya dalam kehidupan
pasti. Yang namanya kehidupan itu pasti akan berputar di sana itu. Kadang yaitu kita tidak lepas dari dua hal. Selalu ada dua hal gitu ya, yang selalu. Kadang kita itu kadang bisa senang, tetapi suatu saat kita juga bisa dalam keadaan sedih. Di sana ada sehat, tetapi ada masalahnya juga, yaitu apa? Sakit. Kadang kita kaya, kadang longgar dalam hal kehidupan, tetapi kadang juga diuji Allah dengan keadaan apa? Miskin, keadaan kekurangan. Begitulah jalan kehidupan kita. Nah, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, secara umum itu ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, kemudian ayat selanjutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa tersebut Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan, dan sesungguhnya manusia itu akan menyaksikan terhadap keingkarannya tersebut. Menyaksikan bagaimana? Bahwasanya apa yang dia ingkari pada saat hidup di dunia ini, dia akan menjadi saksi atas itu semuanya. Dia menjadi manusia yang kufur di dunia ini atau menjadi manusia yang bersyukur di dunia ini, dia akan menyaksikan semua balasan, semua apa yang dilakukan di dunia ini. Kelak kapan berakhir? Wa innahu ala dzalika lasyahid, terhadap apa yang dilakukan ini, manusia akan menyaksikan akibat perbuatannya. Kalau dia itu kemudian menjadi hamba yang bersyukur, hamba iman pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat itu. Dan kebalikannya, kalau dia itu menjadi hamba yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan melihat akhir dari perbuatannya. Kemudian selanjutnya, apa sifat manusia yang kedua disebutkan di buku? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sifat dasar manusia selanjutnya adalah sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Li hubbil khair. Sesungguhnya wa innahu, sesungguhnya dia manusia, mereka manusia, li hubbil khair, hub itu mencintai, al khair di sini kalau secara bahasa itu kebaikan sebenarnya, secara bahasa gitu. Tetapi tafsirannya di sini al khair di sini adalah apa? Lasyadid, yaitu sungguh kenceng, sangat mencintai harta. Loh, kenapa Allah sebutkan di sini, Bu? Biasanya sifat manusia itu sangat mencintai hartanya. Kita perlu ketahui bahwasanya memang fitrahnya manusia, fitrahnya itu ada. Kenapa mal? Harta itu kalau dalam bahasa Arabnya malun. Dari kata mal itu apa? Kecenderungan kalau dalam bahasa Arabnya. Secara lugawi kalau ditarik makna bahasanya kecenderungan. Karena apa? Manusia yang kecenderungan untuk mencintai harta. Di surat Al-Imran ayat ke-14. Nama tersebut zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Atau tersebut dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa saja itu dalam pandangan manusia itu? Hubbus syahawat, yaitu mencintai hal-hal yang disenangi oleh diri mereka. Apa saja? Allah sebutkan minan nisa, yaitu mencintai perempuan, laki-laki mencintai perempuan, wal bani, mencintai anak-anak, wal qanatir, wal muqantarah, harta yang menumpuk, minat dhahabi wal fiddah, dari emas, dari perak, wal khairil musawwamati wal an'am wal harth, dan dari hewan-hewan peliharaan, dan juga dari kebun-kebun, macam-macam gitu. Bentuk harta. Allah sebutkan di surat Al-Imran 14 ini bahwasanya memang fitrahnya manusia itu mencintai harta. Tetapi Allah singgung di surat Al-Adiyat ini, ya hubbil khair lasyadid, manusia itu sangat mencintai harta mereka. Apa Allah di sini singgung sekaligus mengingatkan kepada kita, mencintai itu memang fitrahnya manusia, tapi jangan berlebihan. Mencintai itu boleh. Kita punya mobil kan senang ya. Alhamdulillah kita punya rumah bagus, kita senang. Fitrah kita manusia dia senang.
mobil alhamdulillah, kendaraan tinggal alhamdulillah, masya Allah. Harta sedar baru itu alhamdulillah. Tetapi Allah ingatkan di sini agar kita itu tidak berlebihan mencintai itu. Karena sejatinya kenapa kita tidak boleh berlebihan mencintai itu? Karena sejatinya semua yang dimiliki, semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh belajar kalau membahas tentang seperti ini itu belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu ya dititipi berbagai macam mobil, macam-macam Avanza, ganti Xenia, ganti Expander, ganti lewat lagi sampai Dewi Alphard gitu. Macam-macam motor yang pirang-pirang. Dan titipan lah. Pada saat yang punya sudah selesai ngambil mobilnya, tuh kan pada betul nama-nama tuh. Itu coba cipu, nggak mungkin ngambil. Nah itulah sesungguhnya kalau kita bayangkan, kalau kita mau renungi apa yang kita punya di dunia ini sebenarnya semuanya ada titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor apa yang kita semua ada titipan. Apa saja yang kita miliki, rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa yang selalu diajarkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada doa yang selalu diajarkan. Apa itu? Yaitu ya Allah, Allahumma jangan jadikan harta itu dari kami. Sekali lagi, ya Allah, jangan jadikan harta yang kau titipkan ini berada di hati kami, tetapi jadikan harta itu di tangan kami. Kalau harta itu di tangan kita, kita bisa pergunakan berbagai macam. Tetapi kalau sudah di hati kita, maka sungguhnya hal itu bisa merusak kehidupan kita. Kecintaan berlebih terhadap itu semuanya, masya Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai hartanya dan berlebih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya ketika akan salatu mudikat, ada 3 hal yang itu bisa menjadi penghancur kehidupan kita, bisa merusak hati kita, yaitu 3. Yang pertama nopo bakhil, yaitu pelit yang dituruti, kepelitan, kebakhilan yang dituruti. Bakhil, pelit, seperti. Yang kedua nopo nafsu mutba'ah, nafsu yang diikuti. Pelit yang dituruti, nafsu yang diikuti, mengikuti hawa nafsu saja. Kemudian yang ketiga adalah ujub dengan dirinya sendiri. Ujub terhadap bagi diri. 3 ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal itu bisa merusak hati. Pelit yang diikuti, nafsu yang dituruti, dan juga ujub terhadap diri sendiri. Alhamdulillah ya. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sebenarnya manusia itu memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kecenderungan terhadap harta. Itu memang fitrah. Atas fitrah mencintai harta yang kita punya itu memang titipan dari Allah mencintainya. Tetapi Allah ingatkan jangan berlebihan. Surat yang sebelumnya kita bahas at-takatsur al-hakumut takatsur. Itu hati-hati yang berlebihan di kehidupan ini, itu bisa melelahkan dari kehidupan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut baju wa inna lihubbil khairi lasyadid. Kemudian setelah kita ketahui bahwa itulah bagian dari potensi atau sifat buruk dasar manusia, Allah kemudian di ayat yang selanjutnya 7, 8, 9 memberikan solusi. 9, 10, 11 yaitu solusi untuk mengatasi sifat-sifat tersebut. Apa saja? Yang pertama, manusia ingat, wahai manusia, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ingat ingkarmu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya harta ini semuanya tidaklah manusia itu mengetahui. Afala ya'lamu
sirma fil kubur. Kalau manusia itu kelak besok semuanya akan dibangkitkan dari kubur mereka. Setelah manusia itu akan dibangkitkan dari kubur mereka, kelak semuanya akan mempertanggungjawabkan amal yang dilakukan. Pertama ini, bahwasanya Allah tadi Allah ingatkan hati-hati jangan terlalu cinta harta, jangan terlalu cinta dunia. Kubur, jadi orang langsung bahas di sana ya kita masih kubur, bahwasanya kehidupan dunia itu punya batas kok. Ada batasnya, plek gitu kan. Sudah ada batas. Entah umur kita berapa. Kelak kita akan melewati fase selanjutnya, yaitu masuk fase kubur, dan setelah nanti waktu datangnya bu'tsirama fil kubur, dibangkitkan semuanya dari alam. Kemarin sore situ insyaallah rahimahullah taala kiai Mirabe kabar seorang kiai yang sangat segani se-Indonesia. Kiai salah satu pimpinan pondok pesantren Darussalam Dr. Syukri Zarkashi. Beliau adalah putra pertama dari pendiri Trimurti. Trimurti itu pendiri pertama pondok. Salah satunya Imam Zarkashi, dan ini putra pertama beliau Dr. Syukri. Kalau teman-teman dokter saya itu mungkin biasanya Ustaz Syukri 78 tahun dia itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya sedih, semuanya merasa kehilangan seorang sosok yang agung, seorang sosok yang menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, apa yaitu sesoleh apapun ya, itu pasti juga punya jatah dan kehidupan. Beliau itu 10 tahun dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, yang insya Allah amal perbuatan amal kebaikannya begitu banyak, luar biasa semua. Dan kita semuanya manusia itu pasti punya batas dalam kehidupan kita. Jatah pun ada, dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, mempunyai jiwa, mempunyai nyawa, itu pasti akan merasakan yang namanya maut. Pasti akan merasakan maut, pasti akan habis jatah kita. Hanya kita tidak mengetahui pinter jatah hibur kan. Makanya dengan itu maka kita isi dengan kebaikan, isi dengan kehidupan dengan hal yang baik. Karena apa? Setelah habis jatah umur kita, kemudian itu apa setelah kita? Apa yang kita banggakan di dunia ini? Jabatan yang kita punyai, kedudukan yang kita punyai, harta melimpah yang kita punyai, hubbil khairi lasyadid, kecintaan kepada dunia yang begitu luar biasa. Kubur itu kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak dibawa ke kubur. Bondo dunya boten dibeton gitu. Kita lahir di dunia tidak bawa apa-apa. Kembali kelak dipanggil Allah tidak bawa apa-apa. Boten enten bayi lahir pripun iki lamben gitu. Tidak ada. Bayi lahir betul nopo gitu. Tidak, bayi lahir tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Dan subhanallah, ingat kalau kita lihat perjalanan kehidupan manusia ini, Masya Allah, lahir tidak bawa apa-apa, kemudian kita hidup di dunia ini, semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa ke dalam apa, Pak? Dibawa ke kubur apa? Masya Allah, tidak bawa, tidak ada yang bawa kunci mobil. Itu disakit enak di kubur, di sofa mobil, tidak bisa. Masya Allah, tidak bisa. Bila kita kemudian kembali di sana, dan Masya Allah, yang bisa kita bawa adalah amal soleh kita. Itulah yang akan amal kita. Bihubbil khairi lasyadid, cinta dunia hati-hati, jangan terlalu cinta ini. Kalau kita terlalu genggam dunia ini, kenceng kol dunia ini, Masya Allah, tidak kita keluarkan untuk menyantuni hati-hati, Masya Allah. Tidak akan kita
mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu masjid. Tidaklah sebagian harta kita ini kita gunakan untuk fisabilillah, untuk kajian-pengajian. Tidaklah kita gunakan harta ini untuk menyantuni fakir miskin. Tidaklah kita gunakan harta kita itu untuk kebaikan-kebaikan yang sifatnya begitu banyak itu. Itulah akhlak yang akan kita. Hadis yang tiga mengikuti, tiga hal yang mengikuti mayit: keluarga, sanak keluarga, harta, dan amal perbuatan. Dua balik, satu ikut amal perbuatan yang akan mengikuti kita. Kesayangan sedekah kita itu yang akan menjadi penerang kubur kita. Bacaan Quran kita, masya Allah, itu yang akan menjadi cahaya di kubur kita, yang akan menjadi bunga kehidupan kelak di alam kubur. Dan setelah kita akan dibangkitkan semuanya kelak dengan membawa amal masing-masing kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil wa husila ma fis, dan akan ditampakkan apa husila itu, kelak akan ditampakkan, akan dilihatkan apa-apa yang ada di dalam dada manusia. Ini maksudnya apa? Bahwasanya Allah kelak akan menunjukkan apa isi hati kita. Apakah kita itu benar-benar jujur iman pada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini hanya naudzubillah seperti orang-orang munafik. Nanti hadisnya tadi ini cerita Nabi menceritakan kelak di akhirat. Karena ada manusia itu yang kafir, ada yang mukmin. Semoga kita digolongkan Allah jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita dulu orang kafir, rombongan orang-orang kafir, rombongan orang-orang mukmin. Kemudian apa? Setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian semua menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua bertanggungjawabkan amal yang dia lakukan. Kalau dia kurang kafir, jelas dia itu kufur pada Allah, tidak percaya pada Allah, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada nabi, tidak beriman pada malaikat, wis kafir, maka khalidina fiha, dia akan digiring wis sana ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sampai akhir hayatnya tidak beriman pada Allah, akan digiring bersama oleh malaikat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, surat Zumar. Dan akan digiring orang-orang kafir itu pada Allah kemana? Ila jahannam, neraka jahannam. Zumara, zumara itu apa? Berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Orang yang mau, orang mukmin tidak hanya sepuncak. Nabi menceritakan, masya Allah, tersisa orang-orang yang dia itu mengaku beriman, baik dia itu jujur maupun tidak jujur dengan keimanannya itu. Jujur itu benar dari hati. Katanya apa? Orang jujur itu, kalau iman itu tiga hal ya. Unsurnya tiga: hati, lisan, perbuatan. Saking hati ini pun yang Allah benar mantap madep Allah Subhanahu wa taala dari hati, diucapkan dengan lisan. Yang tahlil la ilaha illallah, banyak zikir pada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, menggunakan lisannya dengan kebaikan. Kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Itu unsur beriman. Lah orang mukmin tadi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir sudah pasti kalau tadi kita belajar nama Sumara. Kemudian tersisa orang yang beriman, sekelompok banyak orang yang beriman, baik mereka itu jujur maupun tidak jujur. Tidak jujur itu bagaimana? Orang yang disebut alhamdulillah orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang mengaku beriman, aku iman, tetapi sesungguhnya hatinya tidak beriman. Orang munafik tadi apa sih? Nah ini tersisa orang-orang yang mengaku beriman, baik dia jujur atau tidak jujur. Kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, sekelompok orang yang mengaku semuanya beriman tadi, kemudian diperintahkan di akhirat untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang orang yang mengaku beriman semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala.
sujudlah orang-orang yang jujur dengan iman. Ada orang-orang yang tidak bisa sujud. Tersisa orang-orang munafik yang naudzubillah pada saat diperintahkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala kaku. Ya. Pada saat mereka sakitnya baiklah gitu. Nah, itu baiklah gitu ya. Naudzubillah. Dan di zaman Nabi itu ada orang-orang munafik gitu ya. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikut-pengikutnya itu, masya Allah, hanya mau menerima. Di akhirat masya Allah diperintah sujud pada Allah, sujud kalian. Dulu di dunia mengaku beriman, iya, sekarang sujudlah. Bagi orang-orang yang dusta dari dalam hatinya, kaku. Ternyata punggung yang dia gunakan untuk sujud kaku, tidak bisa bergerak. Sisa orang-orang yang beriman, wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah, jujur dari dalam hatinya, yang melaksanakan perintah Allah, dikirim oleh para malaikat ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak semua yang akan kita sembunyikan sekarang dalam hati kita, semuanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahussila ma fis sudur, terakhir ayat dari surat Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yawma idzil. Sesungguhnya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini yauma idzin, kelak di akhirat itu Maha mengetahui. Maksudnya apa? Allah Maha mengetahui semua yang mereka perbuat dan kerjakan. Itu jelas Syekh Imam Al-Ghazali, serta akan memberikan balasan atasnya dengan balasan yang lebih banyak dan tidak akan pernah menzalimi mereka sekecil apapun. Atas Allah itu mesti pirsa. Perbuatan kecil, bagus, baik, soleh yang kita lakukan sekecil apapun, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan, Allah pirsa. Kita berbuat saya sembunyi-sembunyi pun misalnya Allah pirsa. Allah pirsa. Allah Maha melihat. Sudah. Kalau kita lakukan kebaikan, tidak boleh kita lakukan lebih. Allah akan membalas. Allah itu pirsa. Lakukan kebaikan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ikhlasan pada Allah, kembali pada Allah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun yang kita lakukan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sekalipun Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya, pasti akan membalas perbuatan baik hambanya tersebut. Sekecil apapun sholat yang kita lakukan, masya Allah, barakat, itu sedang bacaan pun rakaat pertama dengan baca surat pendek dalam qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua qul a'udzu birabbil nas, misalnya ringan Pak kita apa? Masya Allah, itu telah diisi Allah balasannya luar biasa. Saya pernah ceritakan dulu mimpi seorang santri yang didatangi oleh Ustaz. Itu karena wasiat beliau, jangan remehkan perbuatan sekecil apapun, Allah pasti akan membalas semua. Inna rabbahu bihim yawma idzin. Begitu juga kebalikannya, perbuatan buruk sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan sekecil apapun, darah itu kalau ada yang mengartikan sebiji sawi, ada juga mengartikan aqallu qilah. Aqallu qilah itu timbangan yang paling enteng. Keburukan apapun yang kita lakukan juga akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Perbuatan baik, matematika perbuatan baik masih ingat, ya? Matematika perbuatan baik 1 sama dengan kita 1 sama dengan 10 minimal ya. Allah itu satu kebaikan, sedoso minimal berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keburukan 1 sama dengan 1 Allah dapat dosa 1, tapi kebaikan masya Allah rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala itu masya Allah kebaikan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bermanfaat kajian kita surat
al-Adiyat pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini tentang Allah sifat tentang kuda, kemudian tentang sifat dasar manusia dan bagaimana Allah telah akan membangkitkan kita semuanya. Allah Maha mengetahui dan akan ditambahkan apa yang dalam dada kita. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bisa kita sedikit kita cerna maknanya, kita terus berdiri makna dari surat Al-Adiyat ini. Yang kita baca, kita tahu maknanya. Oh seperti ini loh surat Al-Adiyat itu, Allah cerita seperti ini loh. Yang kita baca dalam sholat kita, doa kita, tahajud kita, yang Masya Allah mungkin terbiasa menjalankan tahajud kita lakukan, sholat sunnah kita lakukan, sholat wajib kita lakukan, kita baca surat Al-Adiyat mengingatkan kita kembali. Oh Allah itu menceritakan seperti ini oleh surat Al-Adiyat. Mungkin bermanfaat. Nanti kita bertemu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta